Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kami akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan PAI. Nah, di sini kami ditugaskan untuk mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai memahami media pembelajaran teknologi pendidikan pada PAI. Di sini kami ingin membahas ada 8 topik yang insya Allah kami akan bahas. Yang pertama, pengertian teknologi pendidikan PAI. Yang kedua, pengertian media pembelajaran PAI. Yang ketiga, tujuan media pembelajaran PAI. Yang keempat, manfaatnya. Yang kelima, ciri-cirinya. Yang keenam, jenis-jenisnya. Yang ketujuh, pemilihan media pembelajaran yang tepat. Dan yang kedelapan, keberhasilan media pembelajaran PAI. Nah, itu 8 topik yang insya Allah kami akan bahas pada materi ini. Silahkan disimak ya. Perkenalkan, nama saya Mauida Fitria. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang insya Allah akan menjelaskan apa pengertian teknologi pembelajaran pada PAI. Yang kedua, apa media pembelajaran PAI, dan yang ketiga, apa sih tujuan media pembelajaran PAI. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi pendidikan PAI. Istilah teknologi ini sering muncul dari bahasa Yunani, adalah teknologis. Teknologis ini berasal dari 2 kata. Yang pertama ada teknik, yang kedua ada logos. Kata teknik ini memiliki arti seni, keahlian, dan sains, sedangkan logos memiliki arti ilmu. Jadi, menurut Guy Braitz, seorang tokoh ilmuwan mengartikan bahwasanya teknologi itu sebagai penerapan yang sistematik dari pengetahuan ilmiah dan dapat terorganisasikan pada hal-hal yang praktis. Dalam pengertian teknologi pendidikan ini terbagi menjadi dua arti. Yang pertama ada menurut arti sempit dan arti luas. Menurut arti sempit, teknologi pendidikan merupakan media pendidikan yang digunakan sebagai alat bantu dalam pendidikan supaya lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajarannya. Menurut arti luas, teknologi pendidikan itu berarti kinerja serta praktik yang dapat membuat proses belajar untuk meningkatkan kinerja dengan cara membuat, menggunakan, dan mengelola segala proses dan sumber teknologinya. Nah, itulah arti menurut arti luas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran PAI. Media berasal dari kata medium atau Latin yang berarti perantara atau pengantar. Nah, kemudian adanya media teknologi pendidikan ini kita dapat menggunakannya untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat, dan bakat sehingga dapat terjadilah proses belajar. Jadi, bisa dikatakan bahwa dalam proses belajar mengajar
kita memerlukan media untuk pembelajaran dan harus menggunakannya itu dengan teknik-teknik atau strategi pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton dan tidak membosankan siswa dalam belajarnya. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan teknologi pendidikan. Tujuannya itu adalah untuk memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik, supaya peserta didik itu dapat mudah merangsang atau menyerap segala pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Fauzan. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan ciri-ciri media pembelajaran dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran ada 3. Yang pertama ciri fiksatif, yang kedua manipulatif, dan yang ketiga distributif. Yang pertama yaitu ciri fiksatif. Ciri fiksatif yaitu media pembelajaran yang memiliki kemampuan menyimpan, melestarikan, merekam, dan merekonstruksikan suatu peristiwa atau objek, dan banyak siswa yang harus dipelajari dari objek dan peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu ciri manipulatif. Ciri manipulatif tersebut yaitu media pembelajaran yang berlangsung berhari-hari bahkan bertahun-tahun tetapi dapat disajikan dengan beberapa menit saja. Ciri manipulatif ini susah diamati, susah dipahami dengan secara langsung, tetapi mudah dipahami, mudah diamati dengan media pembelajaran berupa foto dan merekam video. Yang ketiga yaitu ciri distributif. Ciri distributif tersebut yaitu media pembelajaran yang memungkinkan objek dan kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan yang disajikan sejumlah besar siswa dengan stimulasi pengalaman yang relatif sama. Jadi maksudnya gini, dari media pembelajaran ini ada ciri-ciri media pembelajaran, ada 3 ciri. Yang pertama harus mencari fisik-fisik terlebih dahulu, lalu dimanipulasikan atau diberi keterangan, lalu di-share. Jadi mencari fisik-fisik tersebut yaitu masuk dalam ciri fiksatif, yaitu memfoto atau merekam video. Sesudah merekam video selalu dimanipulasikan atau manipulatif. Hasil dari memfoto dan video tersebut diberi keterangan atau dimanipulasikan. Sesudah fiksatif, sesudah manipulatif, lalu diberikan distribusi. Maksud distribusi tersebut dikirim atau di-share kepada murid melalui CD, bisa flashdisk, bisa WA, dan lain-lain yang termasuk dengan media pembelajaran. Itu ciri-ciri media pembelajaran. Lalu media pembelajaran tidak akan berjalan apabila tidak komplit dari ciri yang 3 ini. Maksudnya gini, media pembelajaran tidak ada fiksatif, tidak akan maju. Tidak ada manipulatif, tidak akan maju. Jadi harus ada 3 ciri ini, harus selalu beriringan dan harus selalu bergandengan. Itu ciri-ciri media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Ciri manfaat media pembelajaran yaitu penyeragaman materi, terus materi lebih jelas, terus pembelajaran lebih interaktif, terus meningkatkan kualitas hasil pembelajaran, efisien waktu dan tenaga. Pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, menumbuhkan sikap positif dalam pembelajaran. Pembelajaran lebih berdiskusi atau bervariasi. Terus siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Itu manfaat dari media pembelajaran. Sekian materi dari saya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristia. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam media pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya saya harap teman-teman sudah menyimak terlebih dahulu apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya gitu. Perlu kita ketahui bahwasannya media pendidikan itu sangatlah banyak ragamnya. Dari yang mulai bersifat sederhana sampai yang bersifat canggih dan luar biasa. Dan ada juga media pendidikan yang telah ada dalam lingkungan. Maksudnya media tersebut bisa langsung digunakan dan bisa langsung dimanfaatkan. Tapi ada juga media pendidikan yang harus dirancang dengan khusus terlebih dahulu. Selanjutnya, mengenai pembahasan dari macam-macam media pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari media pembelajaran. Yuk kita simak yang pertama. Yang pertama itu ada media audio. Nah teman-teman, media ini sangat berkaitan erat dengan indera pendengar. Kenapa? Karena media ini berfungsi untuk menyalurkan suara dari sumber suara ke penerima suara. Nah contohnya itu seperti radio, telepon, tape recorder, dan sebagainya. Dan nomor 2 ada media visual. Nah teman-teman, media visual ini sangat erat kaitannya dengan indera penglihatan. Media ini juga dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada media visual diam dan yang kedua ada media visual gerak. Untuk media visual diam contohnya seperti foto, gambar, flashcard, ilustrasi, peta, dan sebagainya. Dan untuk media visual gerak contohnya gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya, papan tulis, media 3 dimensi, dan sebagainya. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui serta memahami tentang klasifikasi dari media pengajaran, oleh karena itu media pembelajaran sangatlah penting dan sangat dibutuhkan ketika kegiatan belajar berlangsung. Karena dengan media pembelajaran, seorang pendidik itu akan lebih mudah dalam menjelaskan suatu materi. Dan begitupun dengan peserta didik akan lebih mudah memahami apa yang telah gurunya sampaikan. Nah, selain itu, media pembelajaran juga sangat mempengaruhi untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Nah, dengan memperhatikan media pembelajaran serta menggunakannya dengan baik dan benar, maka tujuan pembelajaran itu akan tercapai, yang menghasilkan peserta didik yang memiliki akhlak yang tinggi atau akhlak yang mulia serta memiliki pemahaman yang tinggi. Mungkin cukup sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.